Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaik bagi Anda setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Hari pertama di minggu ini, Senin 23 November 2020. Seperti biasa, di hari Senin memang sering menjadi hari yang sedikit unik, atau kami sering sebut blind fly, karena market Eropa dan Amerika tutup sejak hari Jumat kemarin ya, waktu mereka. Jadi ada gap, ada jarak waktu antara saat itu dengan saat ini. Jadi kita lebih banyak nanti akan memperhatikan market Asia. Tapi tetap saja market Eropa dan Amerika kalau kita lihat di penutupannya kemarin terakhir minggu lalu kembali bergerak berlawanan, di mana market Amerika melemah dipimpin oleh Dow Jones yang melemah 0,75% atau 219,8 poin ke 29.264. Sedangkan saham-saham teknologi Nasdaq melemah 0,42% atau 49,7 poin ke 11.855. S&P 500 melemah 0,68% atau 24,3 poin ke 3.558. Kalau kita lihat di market Eropa berjalan hampir merata di teritori hijau tipis, di mana FTSE 100 Index London menguat 0,27% atau 17,1 poin ke 6.352. Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,39% atau 51,1 poin ke 13.137. CAC Prancis menguat 0,39% atau 21,2 poin ke 5.499. Dan kalau kita lihat dolar indeks sendiri atau DXY juga terus mengalami penguatan, kali ini menguat tipis 0,122 poin atau 0,13% ke 92,392. Dan saham telekomunikasi Indonesia atau TLKM NYSE, saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, mengalami penguatan tipis 0,13 poin atau 0,59% ke 22,25, atau kalau kita pindahkan ke rupiah adalah 3.166. Sedangkan EIDO mengalami koreksi cukup lumayan 0,64% atau 0,14 poin ke 21,58. Bagi Anda yang baru bergabung, EIDO adalah ETF Indonesia atau sejenis reksadana atau mutual fund yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. Apa itu EIDO dan apa saja kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika sana dalam bentuk EIDO, Anda bisa googling ya. Kemudian minyak atau oil, WTI oil menguat 0,66 poin atau 1,58% ke 42,42. Gold juga menguat 0,73% atau 13,7 poin ke 1878 atau 1878,2 US dollar per troy ounce. Timah menguat tipis 0,01% atau 2,5 poin ke 18.732,5. Nikel kembali melanjutkan penguatannya, menguat 320 poin atau 2,02% ke 16.157,5. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Desember meloncat 2,19% atau 1,4 poin ke 65,45. Sedangkan batu bara Rotterdam juga mengalami penguatan untuk bulan Desember 0,93% atau 0,5 poin ke 54. Jadi ini merupakan sinyal yang baik di bursa komoditi, kecuali CPO yang melemah 1,52% atau 52 poin ke 3.355. Nah, untuk komoditi ini, untuk short trade atau trading pendek atau day trade, kami pikir saham-saham batubara
nikel dan juga oil akan mengalami dorongan ya hari ini dari bursa komoditi. Kemudian kalau kita pindah ke bursa regional Asia, maka bursa regional Asia ini dibuka dengan cukup mix, di mana kalau kita lihat S&P ASX 200 Sydney dibuka menguat 0,65% atau 42,3 poin ke 6.581,5. Sedangkan Kospi Korea menguat 0,96% atau 24,52 poin ke 2.578,02. Dow Jones Index Future kalau kita lihat saat ini adalah 2.980 atau menguat tipis 0,23% atau 68 poin. Yang masih sedikit membingungkan adalah indeks Nikkei 225 Jepang yang ternyata tidak menampilkan data terbarunya. Data terbaru dari indeks Nikkei 225 yang tersedia ternyata adalah data penutupan Jumat kemarin, ya ini di 25.527,37. Jadi kami perbaiki bahwa indeks Asia hari ini bergerak menghijau. Lalu bagaimana prediksi kami mengenai IHSG? Kembali lagi di awal karena kami katakan IHSG hari ini adalah blind fly atau terbang sedikit buta. Kami hanya berani memprediksi 51% IHSG berada di dalam teritori hijau karena kita melihat Dow Jones Future yang hijau, kemudian Kospi dan S&P ASX 200 bergerak dalam teritori hijau yang cukup lumayan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini di market outlook pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga minggu ke-4 November ini betul-betul menjadi awal dari apa yang sering kita panggil window dressing, dan Anda bisa berfokus kepada saham-saham pilihan Anda yang kebetulan saham-saham blue chip berkapitalisasi besar yang jaraknya dari year to date high atau high harga tertinggi year to date-nya masih cukup jauh. Terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi, konten-konten menarik kami dari carakaya.id. Sampai jumpa.